Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yaqbalul a'mala 'an ibadihi bisidqin niyyat. Asyhadu an la ilaha illallah dzul kamalat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dzul mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi khairul bariyat. Amma ba'du. Alhamdulillah, walaupun menunggu cukup lama, cuma ibu-ibunya tetap di dalam kesabaran. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan berupa Allah cinta kepada ibu-ibu sekalian, karena ibu-ibu sudah mau bersabar di hadapan Allah. Semoga Allah juga mengkaruniakan rizki yang melimpah, baik rizki lahiriah maupun rizki batiniyah, kepada kita semua yang hadir di majlis zikir dan majlis ta'lim pada kali ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan bahwa kita ini dapat selalu bersama dengannya, baik di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Bab yang pertama di dalam kitab ini adalah Babul Ikhlas, halaman ke-7 ya. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, halaman ke-7, bab yang pertama yaitu bab ikhlas. Babul Ikhlasi, bab tentang ikhlas. Babul Ikhlasi, bab tentang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala al-faqihu, qala al-faqihu, telah berkata al-faqih. Qala, telah berkata, al-faqihu, al-faqih, rahimahullahu, rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya. Rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya. Sudah. Haddatsana, menceritakan kepada kami. Haddatsana, menceritakan kepada kami. Muhammadu ibnul Fadli, Muhammadu ibnul Fadli, Muhammadu ibnul Fadli ibni, Muhammadu ibnul Fadli ibni Ahnafin, Ahnafin, Muhammad bin Fadl bin Ahnaf, Muhammadu ibnul Fadli ibni Ahnafin
Muhammad bin Fadl bin Ahnaf. Muhammad bin Fadli bin Ahnaf. Sudah? Qala telah berkata haddatsana menceritakan kepada kami, sama artinya ya, menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'farin al-Karabisi. Muhammad bin Ja'farin al-Karabisi. Muhammad bin Ja'far al-Karabisi. Muhammad bin Ja'farin al-Karabisi. Muhammad bin Ja'far al-Karabisi. Sudah? Qala sama artinya ya, telah berkata. Haddatsana menceritakan kepada kami Ibrahim bin Yusuf. 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 Sudah? Qala sama ya, telah berkata. Haddatsana menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'farin. Ismail bin Ja'farin. Ismail bin Ja'far. Ismail bin Ja'farin. Ismail bin Ja'far. An Amru dari Amr. An Amru dari Amr. Maulal Mutallibi, pelayan Al-Mutallib. Maulal Mutallibi, pelayan Al-Mutallib. Pelayan Al-Mutallib. Sudah? An Amru dari Amr. Maulal Mutallibi, pelayan Al-Mutallib. An Asim dari Asim. An Asim dari Asim. An Mahmud bin Labidin. An Mahmud bin Labidin, dari Mahmud bin Labid. An Mahmud bin Mahmud bin Labidin, dari
Mahmud bin Labid annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala annan nabiyya sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda. Lengkap ya, dari siapanya lengkap, panjang jadinya. Annan nabiyya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda saja ya, qala bersabda, akhwafu ma akhafu akhwafu ma akhafu sesuatu yang paling aku khawatirkan, itu artinya akhwafu ma akhafu sesuatu yang paling aku khawatirkan. Sesuatu yang paling aku khawatirkan alaikum atas kalian, alaikum atas kalian sudah asyirkul asgharu syirik kecil, asyirkul asgharu syirik kecil. Akhwafu ma akhafu sesuatu yang paling aku khawatirkan alaikum atas kalian asyirkul asgharu syirik kecil. Qalu para sahabat bertanya, mereka bertanya, boleh. Qalu mereka bertanya, maksudnya para sahabat ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullahi, wahai Rasulullah, wa masyirkul asghar, wa masyirkul asghar, dan apakah syirik kecil itu? Wa masyirkul asghar, dan apakah syirik kecil itu? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa masyirkul asghar, dan apakah syirik kecil itu? Sahabat nanya. Kemudian dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Kalau bersabda pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, ar-riya'u, riya, ar-riya'u, riya. Sudah? Kecepatan enggak? Terus yaqulullahu ta'ala, yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, yaqulu berfirman, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala,
Yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah ta'ala, lahum, kepada mereka, yauma, pada hari, yauma, pada hari, yujaza, pembalasan, yauma, pada hari, yujaza, pembalasan, al-ibadu, kepada hamba, yujaza, pembalasan, al-ibadu, kepada hamba. Pegelnya tangan nulis itu nanti merontokkan dosa. Amin ya rabbal alamin. Terus dikit lagi ya. Bi'amalihim, terhadap amal-amal mereka. Bi'amalihim, terhadap amal-amal mereka. Idhabu, pergilah kalian. Idhabu, pergilah kalian. Ilan ladzina kuntum tara'una lahum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum khairan. Idhabu, pergilah kalian. Ilal ladzina, kepada orang-orang, ilal ladzina, kepada orang-orang yang, ada tambahan yangnya ya. Ilal ladzina, kepada orang-orang yang, kuntum, adalah kalian, kuntum, adalah kalian, tarouna, pamer, memperlihatkan kebaikan-kebaikan biar dipuji, itu namanya tarouna, pamer. Lahum, kepada mereka, lahum, kepada mereka, fid dunya, di dunia, di dunia, fanzuru, maka lihatlah, fanzuru, nunnya sukun, fanzuru, maka lihatlah. Maksudnya disuruh melihat orang-orang yang sedang diajak bicara sama Allah ini. Fanzuru, maka lihatlah, hal, apakah, hal, apakah, tajiduna, kamu memperoleh, hal tajiduna, apakah kamu memperoleh, indahum, dari mereka, indahum, dari mereka, hal tajiduna, apakah kamu memperoleh, indahum, dari mereka, khairan, kebaikan, khairan, kebaikan.
Alhamdulillah. Sampai titik juga akhirnya. Ya, boleh kita baca bersama-sama? Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlasi, bab tentang ikhlas. Qala, telah berkata al-faqihu, al-faqih, rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya. Haddatsana, menceritakan kepada kami, Muhammad ibnul Fadl bin Ahnafin, Muhammad bin Fadli bin Ahnaf. Qala, telah berkata, haddatsana, menceritakan pada kami, Muhammad bin Ja'farin al-Karabisi, Muhammad bin Ja'far al-Karabisi. Qala, telah berkata, haddatsana, menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Yusuf, Ibrahim bin Yusuf. Qala, telah berkata, haddatsana, menceritakan kepada kami, Ismailu bin Ja'farin, Ismail bin Ja'far, an Amru, dari Amr, maulal Mutallibi, pelayan al-Mutallib, an Asim, dari Asim, an Mahmud bin Labidin, dari Mahmud bin Labid, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, akhwafu ma akhafu, sesuatu yang paling aku khawatirkan, alaikum, atas kalian, asyirkul asgharu, syirik kecil. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa masyirkul asgharu, dan apakah syirik kecil itu? Qala, beliau bersabda, ar-riya'u, riya, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, lahum, kepada mereka, yauma, pada hari, yujaza, al-ibadu, kepada hamba, bi'amalihim, terhadap amal-amal mereka. Idhabu, pergilah kalian, ilal ladzina, kepada orang-orang yang, kuntum, adalah kalian, tarouna, pamer, lahum, kepada mereka, fid dunya, di dunia, fanzuru, maka lihatlah, hal tajiduna, apakah kamu memperoleh, idahum, dari mereka, khairan, kebaikan. Alhamdulillah. Baik, kita terangkan sedikit bahwa bab yang pertama yang kita bahas, langsung babnya itu bobotnya luar biasa.
Ya, sangat dahsyat. Maksudnya bagaimana? Ikhlas itu mudah diucapkan, cuma prakteknya sangat sulit, susah. Susah sama sulit jadi selulit. Oh, salah. Sangat sulit. Ikhlas tuh sangat sulit. Ya. Orang diomongin aja, Bu, diomonginnya. Kamu ikhlas, ikhlas, aku ikhlas. Belum tentu hatinya ikhlas. Ya. Bisa jadi yang mengungkapkan keikhlasan itu karena memang tidak ikhlas. Kalau orang yang ikhlas itu tidak mencari macam-macam, bahkan tidak diomongin, ya. Dan ini sesuatu yang sangat dikhawatirkan. Bahkan baginda Rasulullah SAW dari riwayat yang panjang tadi, haddatsana. Jadi ngajinya kita itu, Bu, sampai kepada Rasulullah, Bu. Jadi bukan katanya si anu, katanya siapa, dengar dari mana, dari YouTube dan sebagainya, tapi kita ngaji dari kitab, ya, dari pengarang kitab ini kemudian diurut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia dapat dari gurunya dapat dari gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul sampai itu bersabda, sesuatu yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan, kata baginda Rasul, atas kalian itu adalah syirik yang kecil. Kalau syirik yang besar sih kelihatan. Contohnya bagaimana? Sujud sama berhala, naudzubillah min, menyembah selain Allahnya kelihatan, ya. Minta sama pohon yang dikeramatkan misalnya gitu, ya. Iya, minta sama paranormal gitu, ya. Itu termasuk kesyirikan yang besar yang kelihatan. Nah, itu sih bisa dilihat kan, ya. Orang lagi sujud sama topekong tuh kelihatan. Syiriknya besar karena kelihatan. Kalau syirik yang kecil sih dalam hati jadi nggak kelihatan, dan itu sangat dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena semua dosa itu akan diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik. Syirik sih nggak akan diampuni, walaupun dia istighfar gitu, ya. Tapi kalau masih tetap hatinya itu ada syirik kecilnya, sebelum itu hilang dari hatinya, ya nggak akan diampuni. Paham nggak? Dia istighfar 1000 kali, tapi di hatinya tetap ada syirik kecilnya, ya tetap nggak diampuni sama Allah. Kecuali itu syirik kecilnya hilang betul-betul dari hatinya, dia istighfar baru diampuni oleh Allah. Itu maksudnya tidak diampuni itu begitu. Kalau sudah tidak ada sama sekali dalam hati, barulah selamat dirinya dan diampuni Allah. Dan kita ini nggak tahu, bisa jadi kita terjangkiti, naudzubillahi min, tapi kitanya nggak sadar kalau kita terkena penyakit syirkul asghar, ya. Buktinya apa? Buktinya kita masih senang dipuji. Buktinya kita masih senang dipuji. Buktinya apa? Kita masih sakit hati dihina. Orang yang ikhlas itu udah nggak merasa senang kalau dipuji, nggak sakit hati kalau dihina. Itu ya. Enggak benci, ya. Contoh kita ibaratkan filosofinya, ya, biar gampang cernanya. Itu filosofi gula dan kopi, Bu. Gula, kopi digabungin, campur pakai air panas, aduk, ya. Betul? Kalau itu diseruput, ya, mantap kopinya, gulanya disebut enggak? Enggak. Kalau misalnya kopinya itu kemanisan, siapa yang disalahin? Gula. Gulanya kebanyakan nih, kopinya terlalu manis. Yang disalahin siapa? Gula.
Ya. Kalau kepahitan siapa yang disalahin? Kok gulanya kurang gulanya? Pelit amat ngasih gula. Kurang nih gulanya. Yang namanya kopi ya pahit ya. Kurang nih gulanya. Gula lagi yang disalahin. Iya. Tapi kalau seimbang antara kopi dengan gulanya, yang minumnya seruput, mantap kopinya. Kopinya yang mantap. Iya. Gulanya mana? Teh manis. Kenapa namanya teh manis bukan teh gula? Padahal yang membuat rasa itu manis kan si gula. Ya, syariatnya, hakikatnya bisa nggak orang makan gula tapi asam? Bisa kalau Allah mau. Bu, syariatnya yang bikin manis itu bu, tapi yang disebut teh manis bukan teh gula. Jadilah seperti gula itu. Ya, kenapa? Dia kalau berjasa kepada sesuatu nggak disebut jasanya, dia tidak marah. Dia disalahkan, padahal dirinya yang membuat rasa manis terus menerus, gitu ya. Dia nggak masalah hatinya. Ya. Bahkan kalau diabetes yang disalahin gula. Iya. Kamu nih sering makan gula-gulaan nih, yang manis-manis nih, makanya nggak boleh tuh, gitu ya. Gula lagi disalahin. Ya Allah. Ya itu filosofi gula. Walaupun dia sering dihina, tapi dia tetap menebarkan rasa manis kepada sesama. Dimanapun dia berada, dia akan tetap memberikan rasa manis. Ya, walaupun dia tidak dipuji, dia tidak mengapa hatinya, nggak bermasalah. Kira-kira begitu tuh. Dikasih uang sedikit sama Allah, alhamdulillah. Dikasih uang banyak, alhamdulillah. Di uang yang ada hilang, alhamdulillah. Kenapa jadi innalillah? Ya, kan itu ketentuan Allah semua. Bukankah baginda Rasulullah SAW itu mengajarkan kalau mendapati, mendengar, melihat, merasakan sesuatu yang tidak mengenakan, ucapannya apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Bu, ngedengar sesuatu nggak enak di berita misalnya ya, kan dengar sesuatu yang nggak enak, kita apa tuh ngucapinnya? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah pada setiap kondisi. Itu artinya kalau mendengar, melihat, merasakan sesuatu yang nikmat, yang menyenangkan, membuat hati itu bahagia, baginda Rasulullah SAW itu mengajarkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Melihat anak kita jadi juara, dengar anak kita mendapatkan prestasi, kan menyenangkan tuh. Bacaannya apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi, segala puji hanya milik Allah, alladzi yang ya bi ni'matihi, dengan nikmat dari Allah, tatimmus sholihat, sempurnalah itu kesolihan atau kebaikan atau keindahan ya. Itu semua kondisi pakai alhamdulillah kalau baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, riya itu kalau masih ada dan terbawa sampai kita mati, naudzubillahi min dzalik, itu yang menyebabkan hati kita itu dinilai tidak selamat di sisi Allah dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maksudnya illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Itu hatinya selamat dari riya. Sampai Allah menantang orang-orang yang pernah pamer terhadap orang lain, riya, mengharapkan pujian dari orang lain, mengharapkan tujuan selain Allah, ditantang sama Allah Subhanahu wa taala. Apa tantangannya? Izhabu
Coba kalian pergi sana. Ya. Kemana perginya? Ilal ladzina kuntum, kepada orang-orang yang adalah kalian yutarauna lahum, yang mereka itu kalian pamer-pamerin. Ya. Pergi ke siapa? Ya ke orang-orang yang kita pamerin ketika di dunia. Tuh, aku suaranya bagus kan? Tuh, aku orangnya cantik kan? Tuh, aku orangnya kaya kan? Gelangnya berentet. Tuh, lihat. Nah, itu adalah pamer. Nanti di hari akhirat Allah merintahkan, "Idhabu ilal ladzina kuntum tarauna lahum." Ya, Masya Allah. Sono, minta sama orang-orang yang kau pamerkan waktu itu, apakah ada kebaikan dari mereka? Bisa nggak mereka nolong kamu di akhirat sini? Oh, nggak ada yang bisa nolong kecuali hanya Allah. Ya, sangat berat. Maka butuh kita itu terus-menerus banyak bersedekah batiniah yang pertama. Ya, bersedekah batiniah, hatinya banyak ngedoain orang lain. Kalau banyak bersedekah hatinya, maka hatinya nanti terhindar dari musibah batiniah. Salah satunya syirkul asghar, syirik kecil tadi. Ya, lewat nih pulang nanti nih, lewat ketemu tetangga, anak-anak kecil, semuanya didoain. Ya, didoain, ya Allah semoga dirinya selamat, rezekinya melimpah. Ini kan kagak, najis lewat situ, nggak enak ketemu sama dirinya, kalau ngelihat mukanya tambah benci, tambah kesel. Jangan. Tapi kita setiap kali lewat itu, ya, ngedoain siapapun yang kita lewati. Seperti gula, dimanapun kau berada, kau tetap memberikan kemanisan, warna-warna keindahan pada sekitarmu. Ya, mathalul mu'minina kamathalin nahla, seumpama orang yang beriman itu seperti lebah. Lebah sukanya yang manis. Masya Allah. Mungkin demikian saja ya. Sudah terlalu sore. Mohon maaf dari kami karena agak terlambat. Ya, dimaafin gak ibu-ibu? Alhamdulillah. Ya, Bu, tinggal 2 hari lagi menuju Idul Adha. Isi waktu jangan disia-siain. Ya, ini lagi diobral sama Allah. Orang-orang yang berdoa, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, lagi diobral sama Allah. Betapa banyaknya anugerah-anugerah dari Allah, balasan-balasan dari Allah. Wa ma min ayyamin ahabbu ilallah. Ya, tidak ada hari yang paling dicintai Allah illa yaumina hadza, kecuali hari-hari yang sekarang. Ya, apa maksudnya? Al-ashar fi awwali dzulhijjah, yang 10 pada awal Dzulhijjah. Kita masih ada di tanggal 7 masuk ke 8 sekarang berarti ya, karena tarwiyah, besok Arafah, besoknya lagi Yaumun Nahar. Nah, itu hari-hari yang dimuliakan Allah. Bahkan lebih mulia dari orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Salat 2 rakaat di malam-malam harinya lebih utama dibandingkan mendapatkan Lailatul Qadar. Qiyamul Lail 2 rakaat saja, ya, itu lebih utama daripada mendapatkan Lailatul Qadar. Melakukan kebaikan walaupun sangat kecil kebaikannya, walau bittabassam, walaupun dengan tersenyum, itu balasannya lebih mulia daripada jihad yang diterima di sisi Allah. Jihad, perang, nyawanya terbunuh, hartanya melayang, ya, yang niatnya terbaik di sisi Allah masih kalah dengan orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan di awal 10 Dzulhijjah ini. Maka berlomba-lomba ya, insya Allah. Semoga kita tergolong manusia-manusia yang beruntung, tidak merugi di sisi Allah, yang
diberikan anugerah oleh Allah kemampuan untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak keturunan kita, dosa kaum muslimin muslimat seluruhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah virus corona. Ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.